Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk talabul ilmi walaupun lewat media. Salawat iring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang sosok raja yang sangat adil dari negeri Ethiopia. Siapa dia? Bagaimana keadilannya? Dan bagaimana wafatnya? Bagaimana pula Nabi SAW sangat mengagungkan raja ini? Maka beberapa menit ke depan kita akan mengkupas tentang biografi daripada Raja Ethiopia ini. Siapa namanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau cerita Ethiopia atau dikenal dengan Habasyah, maka gelar bagi Raja Habasyah itu disebut dengan An-Najashi. Sama dengan Raja Persia disebut Kisra. Kemudian Raja Romawi disebut Kaisar. Kemudian Raja Yaman disebut Tuba. Kemudian Raja Mesir disebut Fir'aun. Dan begitulah istilah-istilah gelar bagi raja-raja di berbagai macam negara. Dan kalau kita cerita tentang Habasyah, negeri Ethiopia ini, maka banyak sejarah yang sangat erat kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Contoh saja dalam peristiwa Ashabul Ukhdud yang tercantum dalam surah Al-Buruj, di mana ketika di Yaman, di Himyar, ada pembakaran 20.000 jiwa orang-orang Nasrani oleh seorang raja Yahudi Dzunwas, maka Raja Najashi dari Ethiopia mengirim pasukan besar yang dipimpin oleh dua jenderal, pertama Riyad dan yang kedua Abrahatul Asram. Maka Riyad dan Abraha inilah yang menghancurkan Dzunwas dan pasukannya, sehingga kemudian Abraha dan juga Riyad berhasil menduduki negeri Himyar. Kemudian belakangan akhirnya Riyad pun dibunuh oleh Abraha. Dan belakangan lagi kisahnya, akhirnya Abraha pun membawa pasukan yang sangat besar dengan gajah-gajahnya untuk merobohkan Ka'bah. Maka turunlah surah dalam Al-Quran yang disebut dengan suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya kalau cerita tentang Habasyah banyak diceritakan dalam Al-Quran, baik dalam surah Al-Buruj ataupun suratul Fil. Tapi yang saya ingin ceritakan di malam hari ini adalah Raja Najashi, bukan Najasi di zaman Ashabul Ukhdud, tapi Najasi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
namanya Ashamah ibn Afjur. Ada seorang raja namanya Ashamah ibnu Abhur, ada yang mengatakan ibnu Afjur. Inilah sosok raja yang kita akan ceritakan di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat Nabi SAW di permulaan dakwahnya mendapatkan penekanan hebat dari orang-orang kafir Quraisy, sebagian mereka ada yang disiksa, diintimidasi, bahkan dibunuh seperti keluarga Ammar bin Yasir. Bahkan juga Khabbab bin Arat sudah tidak tahan dengan penyiksaan yang dideritanya. Sampai-sampai dia pernah mengadu kepada Nabi SAW yang ketika itu Rasul sedang bersandar di kiswah Ka'bah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastaghfir lana." Rasul, tidakkah kau berdoa kepada Allah? Tidakkah kau meminta pertolongan kepada Allah? Tidakkah kau iba melihat kami, wahai Rasul? Karena tidak tahannya Khabbab mengadu kepada Nabi SAW. Maka karenanya banyaknya para sahabat Rasul yang mendapatkan tekanan di permulaan dakwah. Dari sini Nabi SAW memerintahkan untuk hijrah pertama kali, yang ketika itu dipimpin oleh Utsman ibn Affan dan Ja'far ibn Abi Thalib, membawa beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi SAW menuju satu negara yang disebut dengan Ethiopia. Apa alasannya? Kenapa Nabi SAW memilih Ethiopia? Karena Nabi SAW mengatakan, karena di Ethiopia itu ada malikun adilun lam yadlim ahada. Karena di sana ada seorang raja dari ahli kitab yang sangat adil dan tidak pernah menzalimi siapapun dari rakyatnya. Sedikit saya akan cerita tentang Ashamah ibn Afjur sedari kecil. Singkat saja. Jadi kita tahu bahwa ayahnya Ashamah ibn Afjur ini seorang raja dan tidak memiliki anak kecuali satu, namanya Ashamah ibn Afjur ini. Sementara saudaranya, saudara daripada bapaknya Ashamah ibn Afjur itu memiliki 12 anak. Sehingga orang-orang Habasyah ini, orang-orang Ethiopia ini mengatakan bahwa seandainya kemudian raja ini meninggal dunia, maka siapa yang layak untuk memimpin kami di Habasyah ini? Akhirnya syaitan pun datang kepada mereka. Kemudian mereka pun bersiasat berpolitik. Akhirnya kemudian membunuh bapaknya Ashamah ibn Afjur ini. Kemudian diserahkan kekuasaannya kepada saudaranya. Alasannya karena kalau saudaranya meninggal dunia, anak-anaknya banyak. Artinya bahwa stok rajanya itu bisa banyak gitu ya. Sementara kalau ayahnya Ashamah ibn Afjur ini punya satu anak saja. Maka setelah meninggalnya ayahanda daripada Ashamah ibn Afjur ini, maka kekuasaan pun jatuh ke tangan saudaranya, saudara daripada ayahanda Ashamah ibn Afjur ini. Maka Ashamah pun menjadi yatim dan dirawat oleh pamannya. Kemudian setelah dewasa, setelah menginjak remaja, sekitar 7 tahun usianya, maka orang-orang yang membunuh bapaknya ini datang kepada pamannya yang sudah menjadi raja dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya anak ini kemudian tumbuh dewasa dan menjadi raja dan tahu bahwa kami yang membunuh bapaknya? Tentu dia akan balas dendam dan bisa saja kemudian membunuh kami semua. Sebaiknya wahai raja, bunuhlah anak itu. Tapi sang raja mengatakan, wailakum, celaka kalian. Kemarin kalian bunuh bapaknya, sekarang pula kalian bunuh anaknya. Saya tidak mau. Kemudian orang-orang pun mengatakan, bagaimana kalau seandainya tidak dibunuh tetapi kita buang saja anak ini? Kita buang saja entah kemana, supaya dia tidak menjadi raja dan tidak menghalang-halangi kami di sini. Lihat bagaimana syaitan masuk ke dada-dada mereka untuk menyakiti anak yatim yang tidak bersalah ini. Akhirnya kemudian sang raja pun memilih rencana yang kedua. Maka dibuanglah Ashamah ini ke sebuah daerah. Lah pada waktu yang sama,
Tiba-tiba kemudian langit gelap. Kemudian terjadi badai yang sangat besar membawa petir yang luar biasa. Rupanya badai itu menghempas istana sehingga ada satu tiang istana itu roboh dan mengenai sang raja. Kemudian matilah sang raja ini, sehingga menjadi kekosongan, tidak ada pemimpin di Habasyah itu. Maka rakyat Habasyah bingung, siapa yang layak untuk menjadi pengganti sang raja. Karena ketika itu Habasyah ataupun Ethiopia sedang dirongrong oleh musuh dari luar dan hendak diserang. Akhirnya ketika melihat anak sang raja yang 12 orang itu, tidak ada satupun yang layak menjadi pemimpin ataupun menjadi raja di Habasyah, kecuali Ashamah Ibn Afjur. Walaupun masih remaja tetapi memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Maka menyesallah orang-orang ini dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita cari lagi Ashamah itu, kita jemput, bawa lagi ke kerajaan, kita jadikan raja kita lagi. Akhirnya dicarilah Ashamah yang sudah dibuang itu, kemudian sudah ketemu, dibawa ke istana, kemudian diletakkan di singgasana raja, kemudian dinobatkan menjadi Raja Ethiopia. Itulah Raja Najasyi yang namanya Ashamah Ibn Afjur. Setelah kemudian Ashamah pun tumbuh menjadi dewasa, maka Ashamah berhasil melindungi negara Ethiopia dari serangan-serangan musuh. Bahkan dikenal dengan keadilannya, dan masyarakat Ethiopia belum pernah merasakan kenyamanan, ketentraman hidup di negeri Ethiopia melainkan ketika Ashamah menjadi raja. Itulah berkah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang mukmin kafir. Kalau memang raja ini adil, maka akan diberkahi sebuah negeri itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ashamah Ibn Afjur itu menjadi raja Ethiopia, disinilah cerita dimulai. Para sahabat Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Ethiopia, meminta suaka kepada Raja Ashamah Ibn Afjur dan diizinkan tinggal di Ethiopia. Dan para sahabat Nabi SAW belum pernah merasakan senyaman beribadah ketika tinggal di Mekah, kecuali setelah hijrah di Ethiopia. Barulah mereka merasa nyaman ibadah, mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, menghabiskan waktu-waktunya untuk beribadah, dan mereka merasa nyaman. Masalahnya, orang-orang musyrik Arab ini, mereka tidak terima kalau kemudian gelombang hijrah itu terus-menerus berlangsung dari Mekah ke Ethiopia. Bisa saja kemudian belakangan hari mereka membuat kekuatan, akhirnya menyerang balik. Akhirnya kemudian pembesar Quraisy pun mengutus dua tokoh mereka. Pertama Amr ibn As sebelum masuk Islam, dan juga Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Ini dua tokoh Quraisy diutus oleh pembesar Quraisy untuk menggagalkan hijrah mereka. Kalau bisa orang-orang yang sudah di Ethiopia itu dideportasi kembali, dipulangkan ke Mekah. Apalagi Amr bin As ini seorang tokoh yang sudah dikenal baik di Syam, baik di Yaman ataupun di Ethiopia, karena sering safar ke sana kemari dalam rangka berniaga, sehingga namanya besar. Abdullah ataupun Amr bin As radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam ini. Berangkatlah Amr bin As dengan Abdullah ibn Rabi'ah, membawa hadiah yang sangat banyak untuk menyogok Raja Habasyah dan menteri-menterinya agar orang-orang Mekah itu dipulangkan kembali ke Mekah. Berangkat mereka ke Ethiopia. Sesampainya di Ethiopia, maka mereka pun membagi-bagi hadiah kepada para menteri-menteri Ethiopia. Menteri-menteri Habasyah ini dibagi semuanya, tidak ada yang ketinggalan kecuali mendapatkan hadiah dari orang-orang Quraisy musyrik ini. Termasuk juga Raja Ashamah Ibn Afjur, disediakan emas yang banyak dengan syarat memulangkan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Habasyah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah mereka membuat isu menjelek-jelekan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mereka mengatakan
kepada para menteri-menteri Habasyah ini, kalian lihat orang-orang itu. Orang-orang itu adalah orang-orang sesat. Mereka menyelisih agama kami, dan mereka juga bukan bagian daripada agama kalian. Kenapa kalian tampung mereka? Kemudian panjang ceritanya, intinya bahwa bagaimana kemudian Amr bin As ini menghasut menteri-menteri itu agar bisa berjumpa dengan Ashamah ibn Afjur, Raja Najasyi ini, supaya bisa memulangkan orang-orang yang sudah hijrah dari Mekah ke Ethiopia ini. Tapi Raja Habasyah ini, Ashamah ibn Afjur ini seorang alim dari ulama'i ahli kitab. Dia banyak menguasai Taurat dan kitab-kitab agama mereka. Bukan hanya seorang raja Najasyi ini, tapi juga seorang ulama dari kalangan ahli kitab, dan dikenal keadilannya. Dia tidak terpengaruh dengan hadiah-hadiah itu. Dia tetap mengatakan, tidak bisa saya pulangkan orang-orang yang sudah sampai di sini kecuali saya ingin tahu alasannya kenapa. Kalau begitu kumpulkan semuanya. Akhirnya kemudian para sahabat pun berkumpul di istana. Kemudian di sana ada menteri-menteri, penasihat-penasihat, termasuk juga sang raja, termasuk juga Amr bin As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah ini. Di sinilah terjadi munaqashah, dialog dari tiga posisi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah kemudian Ja'far yang ketika itu menjadi jubirnya, juru bicara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengemukakan alasannya di hadapan sang raja. Apa kata dia? Ayyuhal malik, wahai sang raja, kunna qauman ahlal jahiliyah na'budul asnama wa na'kulul mayyitata wa na'til fawahisha wa naqta'al arhama wa nusi'al jiwar ya'kul qawi minna dhaif. Kata Ja'far bin Abi Talib, wahai sang raja, kami ini kaum jahiliyah dulunya. Kami suka menyembah berhala, memakan bangkai, berzina, memutus silaturahim, buruk dengan tetangga. Bahkan orang-orang kuat di antara kami memakan orang-orang lemah. Kemudian Ja'far melanjutkan dan mengatakan, fakunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulah. Dan kami dalam kondisi kegelapan seperti itu sampai Allah akhirnya utus kepada kami seorang rasul. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami kenal siapa dia, nasabnya dari mana, kejujurannya seperti apa, amanahnya luar biasa, dan bagaimana penjagaan kehormatannya. Kami tahu semuanya. Kemudian Ja'far bin Abi Talib mulai menjelaskan siapa seorang rasul ini, siapa nabi ini. Dia mengatakan, da'ana ilallah linuwahiduh wa na'bud wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una. Nabi itu memerintahkan kami untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, melepaskan semua sesembahan yang kami sembah dari berhala-berhala itu, dan juga yang disembah bapak-bapak kami, minal hijarati wal authan, dari menyembah batu dan juga patung-patung. Wa amarana bisidqil hadith wa ada'il amanati wasilatir rahimi wa husnil jiwar wal kaffi anil maharimi wad dima wa nahana anil fawahish wa qawliz zuri wa aqli malil yatim wa qadfil muhsanati wa amarana an na'budallaha wahdahu la nusyrik bihi syai'an wa amarana bis salati waz zakati was siyam. Nabi ini memerintahkan kami untuk berbicara santun dan benar, melaksanakan amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga. Kemudian melarang kami untuk mendatangkan yang haram-haram dan menumpahkan darah, melarang kami untuk berzina, melarang kami untuk mengeluarkan kata-kata dusta, melarang kami untuk memakan harta anak yatim, menuduh wanita baik-baik berzina, memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, bahkan memerintahkan kami untuk salat, zakat dan juga puasa. Subhanallah, lengkap sekali keterangan daripada Ja'far bin Abi Talib ini. Kemudian mulailah Ja'far melirik Amr bin As.
dan mengatakan, fa'ada alaina qaumuna fa'adzabuna wa fattanuna an dinina liyarudduna ila ibadatil awsani min dunillah wa an nastahilla ma kunna nastahil minal khaba'ith. Tiba-tiba kemudian kaum kami, mengisyaratkan kepada Amr bin As yang masih musyrik ketika itu, tiba-tiba kaum kami yang musyrik itu, mereka melampaui batas kepada kami, mereka menyiksa kami, mereka memfitnah agama kami, kemudian mereka memaksa kami agar kembali menyembah berhala dari sesembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian mengembalikan kami untuk melakukan hal-hal yang kotor. Tentu tidak mungkin ini kami lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ja'far pun mengatakan, falamma qaharuna wa zalamuna wa syakau alaina wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila biladika wa ikhtarnaka ala man siwaka wa raghibna fi jiwarika wa rajawna alla nadhlim indaka ayyuhal malik. Kemudian Ja'far mengatakan, ketika kemudian mereka memaksa kami, mendolimi kami, menyiksa kami, kemudian memisahkan di antara satu kami dengan yang lainnya, maka kami pun keluar terpaksa hijrah menuju negerimu. Dan kenapa kami memilih negerimu, wahai raja? Karena kami tahu bahwa engkau tidak mungkin mendolimi kami, dan kami pun tidak mungkin berbuat dolim kepada anda. Kemudian selepas itu Najasyi pun hanya mengangguk-ngangguk. Dia orang cerdas, walaupun tidak paham apa yang dikatakan Ja'far bin Abi Thalib, karena Najasyi itu kan bahasa Ethiopia, beda dengan bahasa Arab, tapi ada penerjemahnya. Tapi dari situ mulai terang benderanglah apa alasan kenapa orang-orang ini kemudian keluar dari Mekah dan dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Mulailah kemudian Amr bin As menyangka dan mengatakan, ya raja, bukankah seorang nabi itu harus punya mukjizat? Kami tidak pernah melihat Muhammad itu bisa terbang ke langit, bisa berjalan di atas air, bisa ini, bisa itu. Bukankah seorang nabi harus punya mukjizat? Maka kata Najasyi, tentu. Lalu apa mukjizat nabimu? Maka kemudian Ja'far pun mengatakan, adapun mukjizat nabi kami adalah Al-Quran, adalah Al-Quran. Kemudian dia pun membacakan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ketika kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan Al-Quran, maka Raja Najasyi pun terdiam, tertunduk. Kata Amr bin As, tetapi wahai Malik, wahai Raja, orang-orang ini maksudnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mengatakan sesuatu tentang Maryam. Tentang Maryam. Maksudnya tentang Isa bin Maryam dan juga tentang ibunya, tentang Maryam. Mereka mengatakan bahwa Isa adalah hamba Allah, sementara kalian mengatakan Isa itu anak Tuhan. Maka kemudian Najasyi mengatakan, betulkah apa yang dikatakan Amr bin As? Dan adakah kemudian di dalam Qur'anmu itu cerita, sedikit saja cerita tentang Nabi kami Isa bin Maryam? Akhirnya kemudian Ja'far pun mengatakan, ya, bila kau izinkan saya akan bacakan. Akhirnya kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam ayat 1 sampai 21. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nadahu rabbuhu nidaan khafiyah, sampai kepada qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni bashar walam aku bagiya qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Najasyi ini tidak paham Quran, maksudnya tidak mengerti bahasa Arab. Tetapi kehebatan Al-Quran itu, walaupun Najasyi tidak paham bahasa Arab dan tidak paham bahasa Quran dan belum diterjemahkan oleh penerjemahnya, katanya Ja'far bin Abi Thalib, saya melihat
Di kedua mata Raja Najasyi mengeluarkan air mata sampai membasahi janggutnya. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, inna hadha walladhi jaa bihi Musa wa fi riwayatin Isa la yakhruja min mishkatin wahidah. Sesungguhnya apa yang kau baca wahai Ja'far dengan yang diturunkan Allah kepada Musa dalam riwayat Isa itu dari satu jalur. Kemudian dia pun berdiri dari singgasananya, kemudian mendekati Ja'far bin Abi Thalib, kemudian membawa tongkat dan menggarisnya dan mengatakan, sesungguhnya agamamu dengan agama kami itu hanya beda tipis seperti lintasan garis ini, karena keluar di satu mishkat. Maka dia pun melirik kepada Amr ibn As dan mengatakan, demi Allah saya tidak akan melepaskan mereka walaupun kau tebus dengan gunung Uhud berupa emas. Biarkan mereka tinggal di sini, pulanglah kau ke Mekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di sini ada faedah besar saya katakan. Bagaimana Raja Najasyi bisa terpengaruh dengan mendengar Al-Qur'an kemudian masuk Islam? Maka kita katakan di sini ada keajaiban Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu bisa mempengaruhi apa saja. Al-Qur'an itu bisa mempengaruhi apa saja. Bisa mempengaruhi gunung, bisa mempengaruhi batu, bisa mempengaruhi hewan, bisa mempengaruhi bangsa jin, bisa mempengaruhi para malaikat, alam malaikat, bahkan bisa mempengaruhi orang kafir sekalipun. Apalagi orang-orang yang beriman yang membacanya. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Usaid ibn Hudhair radhiyallahu anhu. Lah Usaid ibn Hudhair ini suatu malam dia pun membaca Al-Qur'anul Karim, sementara Yahya putranya itu sedang di samping kuda yang ditambatkan. Dia pun membaca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tiba-tiba kuda ini bergerak-gerak. Karena Usaid pun takut kalau seandainya kaki kuda mengenai anaknya, dihentikannya bacaannya. Kemudian dia teruskan lagi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bergerak lagi kuda ini dan hampir-hampir kakinya mengenai Yahya putranya. Akhirnya kemudian dia 3 kali membaca, kuda itu terus bergerak. Ketika dia melihat ke langit, rupanya ada awan yang menggumpal. Kemudian dia cepat-cepat mengambil Yahya putranya karena takut disepak kuda. Maka dia melaporkan hal itu besoknya kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya begini begitu. Maka Rasul mengatakan, tahukah kamu hai Usaid, kenapa semalam langit bergumpal-gumpal awan? Maka Rasul mengatakan, tilkal malaikatu danat li sautika. Itulah para malaikat yang mendekat kepada suara bacaanmu. Lihat, para malaikat. Gara-gara Usaid ibn Hudhair membacakan Al-Quran, malaikat mendekat dari mana-mana datang. Quran ini membawa pengaruh luar biasa. Bahkan Allah mengatakan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, kau lihat gunung itu akan ketakutan dan akan pecah karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Artinya Quran mempengaruhi gunung dan juga mempengaruhi bebatuan. Bahkan Al-Qur'an juga mempengaruhi jin. Lihat ketika 7 jin dari kabilah Yaman datang ke kebun kurma ketika Nabi SAW sedang salat sepulangnya dari Taif. Tiba-tiba mereka mendengar apa yang dibaca Nabi SAW. Rupanya ketika mereka mendengar Al-Quran, tiba-tiba beriman kepada Nabi SAW. Hanya mujarradis sama, mendengar saja, tanpa memahami dan tanpa bertanya isinya. Hanya mendengar suara Al-Quran dibacakan, tiba-tiba jin ini beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bi. Kami pun beriman. Quran ini pengaruhi bangsa jin.
Bahkan Al-Quran juga mempengaruhi banyak sekali di antaranya kisah-kisah orang-orang kafir yang masuk Islam hanya gara-gara mendengar Al-Quran di zaman Rasul, seperti kisah Zubair bin Mut'im. Zubair bin Mut'im ini kan dendam kepada Nabi SAW, ingin membunuh Rasul karena kerabatnya banyak yang meninggal di perang Badar. Maka dia pun mengendap-endap, tidak tahu orang, dia datang ke kota Madinah dan siap menghunus pedangnya. Ketika itu Rasul sedang sholat maghrib. Tiba-tiba Nabi SAW membaca surah Tur, kemudian sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Apakah berhala-berhala itu diciptakan dari segala sesuatu, ataukah mereka tercipta sendiri, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan orang-orang musyrik pun ragu-ragu akan keyakinannya. Tiba-tiba Zubair bin Mut'im mengatakan hatta kadat qalbi an yatir, seolah-olah hatiku akan terbang. Dari situ dia sarungkan kembali pedangnya yang tadinya niat membunuh Rasul, tidak jadi. Kemudian setelah Rasul salam dari solat maghrib, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dan banyak sekali. Jadi pengaruh Quran luar biasa. Makanya wajar ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam ini, itu pula yang menyebabkan Raja Najasyi beriman dan masuk ke agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya raja dari kalangan orang asing yang pertama kali beriman dengan syariatnya Rasul adalah Najasyi, raja Ethiopia, raja yang sangat adil dan tidak pernah menzalimi siapapun. Namun sayang, ketika Raja Najasyi ini mulai meluruskan keyakinan ahli kitab tentang ketuhanan Isa bin Maryam ini, terjadi gelombang demonstrasi di mana-mana. Sehingga kemudian banyak orang-orang yang hendak keluar dari baiatnya kepada Ashama ibn Afjur dan hendak kemudian merontohkan singgasananya. Tetapi dengan kepiawaiannya dan kecerdasannya, Raja Najasyi pun berhasil mendamaikan, akhirnya menangkap semua para pemberontak, dan Habasyah menjadi negeri yang aman kembali. Sampai akhirnya 2 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW, Raja Najasyi meninggal dunia. Dan Nabi SAW ketika mendengar kematian Raja Najasyi ini menangis, sedih. Maka dia mengumpulkan para sahabatnya, kemudian melakukan solat gaib pertama kali dan juga terakhir kali. Rasul hanya melaksanakan solat gaib seumur hidup itu 1 kali, ketika Raja Najasyi meninggal dunia. Karena memang di Habasyah dia tidak disolatkan. Karena tidak disolatkan itulah maka disyariatkan salat gaib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Raja Najasyi yang menghadiahkan pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah. Karena kita tahu bahwa salah satu yang hijrah dari Mekah ke Madinah ini adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah ini putri daripada Abi Sufyan. Suaminya murtad, ikut agama ahli kitab, akhirnya meninggal dunia. Dia pun jadi janda dan merawat anak kecil. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk supaya melamarkan untuk dirinya kepada Ummu Habibah, dan acara pernikahannya didanai oleh Raja Najasyi. Disebut dengan nikah taukil namanya, pernikahan dengan sistem wakil. Maka dibolehkan seperti pernikahan Rasul, satunya Ummu Habibah di Habasyah, sementara Rasul di Madinah. Kemudian Rasul mengutus sahabat untuk melamar Ummu Habibah, kemudian pernikahan terjadi dengan dana dari Raja Habasyah. Sehingga ketika sah menjadi istri, maka Ummu Habibah pun pulang ke kota Madinah dan menetap menjadi istri Nabi SAW, satu di antara 11 istri Rasul dari kalangan Ummul Mukminin. Padahal dia putri daripada Abi Sufyan, pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Nabi SAW. Walaupun belakangan Abu Sufyan kemudian masuk Islam ketika tragedi Fathu Mekah. Wallahu alam, ini diantara sekilas atau sekelumit singkat tentang biografi Raja Najasyi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.